Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 1 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yunus pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia, pemeliharaan, berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan hidup kami terus belajar firman Tuhan dan mentaatinya sebagai respon pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yunus pasal 1. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di sana, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan
telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan Tuhan untuk memberitakan firman-Nya merupakan kesempatan istimewa yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Namun ada kalanya motivasi terselubung mewarnai setiap keputusan untuk menjalani panggilan itu. Nabi Yunus hidup pada masa pemerintahan Yerobeam II di kerajaan utara. Ia mendapat panggilan Tuhan untuk memberitakan penghukuman atas Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang merupakan musuh Israel. Kejahatan penduduk Niniwe yang luar biasa telah membuat Yunus bersikap antipati kepada mereka. Yunus berpikir bahwa ia mempunyai pilihan dalam merespon panggilan Tuhan. Karena itu ia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Dalam ayat ketiga menuliskan demikian. Sebagai seorang yang menerima tugas untuk memberitakan firman Tuhan, Yunus lupa bahwa panggilan Tuhan bukanlah sebuah pilihan. Menyatakan kehendak Tuhan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Bagaimanapun upaya Yunus untuk lari dari kehendak Tuhan, ada cara Tuhan yang unik untuk membawa Yunus kembali kepada tugas yang telah diberikannya, yaitu dengan memakai orang-orang yang tidak percaya. Kepastian akan rencana Tuhan yang harus terlaksana melalui hambanya ini tidak dapat dihalangi oleh apapun. Bahkan sang nabi tidak memiliki pilihan untuk menolak. Atas penentuan Tuhan, seekor ikan besar datang dan menelannya, sehingga ia harus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Panggilan Tuhan harus dilihat sebagai hak istimewa dan kesempatan yang luar biasa yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya, termasuk kita sebagai orang Kristen. Panggilan Tuhan untuk melayani ini bukan pilihan. Pilihan untuk melayani atau tidak, bukan pilihan. Panggilan Tuhan untuk melayani adalah kehendak yang seharusnya dilaksanakan oleh Tuhan. Itu bukan pilihan antara kehendak kita atau kehendak Tuhan. Ini memang yang dikehendaki Tuhan untuk kita laksanakan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, yakni untuk menyatakan maksud dan rencananya atas manusia, terimalah itu sebagai panggilan Tuhan. Sebagai sebuah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita laksanakan. Sekali lagi, itu bukanlah pilihan. Ini kewajiban. Jangan pernah berpikir untuk lari dari tanggung jawab kita untuk melayani. Sebab Tuhan akan mengejar kita, dan tangannya yang kuat akan mengarahkan kita dan untuk menuntun kita kembali dan menjalani panggilan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah panggilan kita bukan dengan rasa beban, tetapi terimalah panggilan itu sebagai kehormatan yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Tentunya misi dari Yunus untuk menyampaikan firman Tuhan sehingga orang-orang Niniwe mendengar firman Tuhan dan bertobat menjadi misi kita juga dimanapun kita berada. Kita pun memiliki misi yang sama, yakni dipanggil oleh Tuhan untuk melayani mereka semua yang belum kenal Tuhan, supaya melalui keberadaan kita banyak orang boleh mengenal Tuhan dan percaya dan boleh mendapatkan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada manusia. Karena itu mari kita menerima setiap panggilan itu. Memang Tuhan tidak pernah memaksa untuk kita melakukannya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan yang sudah memilih dan menganugerahkan kita sebagai umatnya, maka dorongan untuk melayani itu ada pada kita. Sehingga kita tidak terpaksa atau sekedar kewajiban,
tetapi melihat itu sebagai kehormatan yang istimewa yang Tuhan percayakan untuk kita laksanakan. Karena itu sebagai orang Kristen tidak ada kata malas, tidak ada kata kalau bisa, tetapi sesungguhnya ini kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melaksanakannya dengan penuh sukacita karena itu sebuah kehormatan bagi kita, maka Tuhan yang menyertai, menuntun, dan memberkati setiap langkah pelayanan kita. Tidak akan menjadi sia-sia ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak akan menjadi sia-sia bagi kita juga ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan mendatangkan hasil dan berkat sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Jangan dulu kita melihat berkatnya, jangan dulu kita melihat hasilnya, tetapi yang utama adalah bagaimana respon kita terhadap panggilan itu. Dan ketika kita merespon panggilan itu dengan sukacita, bukan dengan beban, tapi dengan rasa hormat, karena Tuhan yang telah memberikan kehormatan, maka kita melakukannya dengan penuh sukacita, menjadi gaya hidup panggilan Tuhan untuk melayani itu, sehingga kita sehari-hari hidupnya melayani Tuhan. Dan itu semua boleh mendatangkan sukacita dan berkat bagi setiap orang yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua memiliki panggilan yang sama, karena Roh Kudus yang ada pada kita juga sama. Karena itu mari kita merespon setiap panggilan itu dengan berkata, ya Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Dan percayalah Tuhan menyertai dan memberkati apa yang kita sudah lakukan untuk kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menerapkan segenap firman Tuhan. Kami dipanggil Tuhan, ditebus oleh Tuhan untuk satu maksud, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami melalui pelayanan kami. Karena itu setiap kesempatan pelayanan yang dipercayakan, biarlah kami menerima itu sebagai sukacita, kehormatan, bukan sebagai beban atau sekedar penjadwalan atau sekedar rutinitas, tetapi biarlah itu sebagai kehormatan yang kami mau laksanakannya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.